Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama itu ada masa awal kemerdekaan pada tahun 1947 hingga 1968, yang merupakan pondasi awal dan semangat kebangsaan. Kurikulum pertama itu ada kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947, merupakan kurikulum yang masih kental dengan semangat perjuangan dan bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang kuat, cinta tanah air, dan punya kesadaran sebagai warga negara yang baik. Yang kedua itu ada kurikulum rencana pelajaran terurai pada tahun 1952, merupakan kurikulum ini penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Yang ketiga itu ada Rencana Pendidikan 1964, yang di mana muncul konsep, yaitu Pancawardhana, merupakan pengembangan 5 aspek dalam diri siswa. Yang pertama itu ada moral, yang kedua ada kecerdasan, yang ketiga ada emosional atau artistik, yang keempat ada keterampilan, yang terakhir ada jasmani. Selanjutnya itu ada masa Orde Baru yang di mana pada tahun 1968 merupakan kurikulum yang lahir setelah respon terhadap perubahan politik, yaitu G30S. Tujuannya itu agar lebih fokus pada pembentukan manusia Pancasila yang sejati dan membuat fisik menjadi kuat, mental, dan mempunyai kecerdasan serta keterampilan. Yang kedua ada kurikulum 1975, merupakan kurikulum yang dipengaruhi oleh konsep manajemen berdasarkan tujuan MBO agar pendidikan lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga itu ada kurikulum 1984, merupakan kurikulum yang mencoba memperbaiki kekurangan kurikulum sebelumnya dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA atau juga Student Active Learning. Jadi siswa itu lebih didorong agar lebih aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya proses pembelajaran ceramah saja, tetapi proses pembelajaran lainnya. Yang terakhir itu ada kurikulum 1994, yang di mana kurikulum ini gabungan dari kurikulum 1975 dan 1984. Tujuannya itu biar lebih komprehensif dan tidak terlalu padat oleh materinya, jadi banyak guru dan siswa yang merasa terbebani dengan banyaknya hal yang harus dipelajari. Selanjutnya itu ada masa reformasi pada tahun 1998 hingga saat ini. Yang pertama ada kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Era reformasi membawa semangat desentralisasi termasuk dalam pendidikan. KBK juga lebih fokus pada pencapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua itu ada kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat kesatuan pendidikan, biasa disebut dengan KTSP, dan memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri. Pemerintahan pusat menetapkan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD, tapi sekolah bebas memilih pengembangan silabus dan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kondisi yang sekolah butuhkan masing-masing. Yang ketiga itu ada kurikulum 13 atau Kurtilas, yang merupakan perubahan yang lebih signifikasi pembelajaran yang dirancang secara tematik, integratif untuk sekolah, dan menggunakan pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan untuk semua jenjang. Penilaian juga lebih otentik, nggak cuma tentang tes tulis, tapi juga tentang penilaian sikap, keterampilan, pengembangan karakter siswa. Yang terakhir itu ada kurikulum merdeka yang digunakan dari 2022 hingga saat ini. Merupakan kurikulum yang terbaru yang implementasinya masih bertahap dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada guru dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakter siswa. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Selanjutnya itu ada mengidentifikasi perbedaan esensial kurikulum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama itu ada pendekatan pembelajaran kurikulum merdeka dan kurikulum 13. Kurikulum merdeka itu menggunakan pendekatan belajar yang berpusat pada siswa dan menekankan pada pengembangan karakter, keterampilan, serta mampu berpikir kritis. Yang kedua itu ada kurikulum 13 yang di mana lebih menekankan pada
pada capaian kompetensi dan pendekatan saintifik. Untuk yang kedua itu, kurikulum merdeka, yang dimana memperkenalkan konsep capaian belajar yang lebih luas dan fleksibel dengan fokus pada pengembangan profil belajar Pancasila. Selanjutnya itu ada kurikulum 13 yang dimana itu memiliki kompetensi inti atau KI dan memiliki kompetensi dasar atau KD yang lebih spesifik dan terstruktur. Yang terakhir itu ada penilaian. Untuk penilaian kurikulum merdeka itu menekankan pada penilaian yang berbasis holistik dan berbasis proses dengan fokus pada pengembangan karakter dan kemampuan siswa. Yang kedua itu ada kurikulum 13, pencapaiannya lebih fokus pada pencapaian kompetensi dan pemenuhan standar. Untuk pertanyaan yang ketiga itu ada apakah kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang paling relevan dengan pembelajaran di era sosienti? Untuk kurikulum merdeka tersendiri itu memberikan fleksibilitas kepada guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal, dan memberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat. Kurikulum merdeka juga memiliki banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk persiapan siswa untuk menghadapi era sosienti. Kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan keterampilan pada abad 21, pembelajaran berpusat pada siswa, fleksibilitas, dan penggunaan teknologi yang semua itu sangat penting dalam menghadapi tantangan di era society. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.